Halo teman-teman, kelas terakhirnya Smile Reptiles udah keluar. Kelas ke-6 sekaligus penutup kelas Smile Reptiles di tahun 2024. Hasilnya seperti apa? Lihat ya. Oke teman-teman, di kelas terakhirnya Smile Reptiles untuk tahun 2024. Sayangnya sebenarnya di kelas terakhir ini nggak banyak yang bisa Smile Reptiles show karena pada akhirnya hanya 2 ekor aja nih yang keluar dari kelas ini gitu. Pairingnya kita ulang dulu, jadi kita pairing female pastel NC Calico, kita pairingkan dengan Desert Ghost Head Clown. Jadi memang di kelas ini juga nggak ada yang visualnya spesial banget lah ya istilahnya, karena kondom yang terlibat juga hanya pastel dan pastel NC dan Calico ya. Tapi secara untuk si ularnya ini insya Allah powerful nih, karena dia punya head Desert Ghost dan possible head clown. Oke, jadi 2 ekor yang keluar untuk clutch ini, bukan kabar baiknya ya. Dua-duanya female. Kita show satu-satu. Yang pertama ini kalau ID dari Smile Reptile sih cuman normal aja, normal head Desert Ghost, possible head clown. Oke ya, ini jadi untuk di ID sebagai pastel jelas bukan ya, karena ini nggak kuning gitu. Mau di ID sebagai NC juga menurut kita enggak ya, warnanya juga enggak seperti warna NC. Dan untuk Calico juga enggak, karena biasanya ada putih-putih di bawah lah ya kalau Calico itu. Oke, ini yang pertama, ini adalah normal head Desert Ghost, possible head clown. Oke, ular yang kedua, dan ini juga female, dan sebenarnya ular inilah yang diharapkan keluar dari kelas ini. Oke, saya show aja ya. Nah, ini adalah ini tuh antara Calico aja atau NC Calico ya, tapi sementara ID dari Smile Reptile sih ini Calico head Desert Ghost, possible head clown, dan ini female. Jadi sepengetahuan Smile Reptiles ya, yang bikin Calico head itu masih sedikit di Indonesia, di sini lah ya, seenggaknya di pasaran yang bisa dilihat oleh umum. Jadi ini bisa dibilang masih jarang juga nih di sini. Dan yang spesial juga dari ular ini, utamanya dari Caliconya ini ya, Calico indukannya itu, dia itu menurut kita kualitas Caliconya bagus, karena dari dia lahir aja nih si putihnya itu udah naik sampai sini. Kalau untuk yang ibunya itu lebih naik lagi, si putihnya itu bahkan sampai atas sini gitu ya. Mungkin kalau di ibunya itu karena terbantu juga oleh pastel sebenarnya, jadi si putihnya lebih naik lagi. Ya kita nggak tahu ya apakah si pastel itu benar-benar memberikan pengaruh seperti itu ke Calico atau tidak. Tapi ular ini secara visual ya, kalau dibandingkan sama ibunya, sebenarnya Caliconya itu lebih bagus sih ibunya. Tapi kalau untuk project jelas anaknya ini jauh lebih powerful, karena dia punya head Desert Ghost, dan kalau kita beruntung bisa jadi dia head clown juga. Kebayang ya kalau ini terbukti jadi Calico double head Desert Ghost clown. Karena Calico itu masih potensial lah, bahkan untuk single gen kodom yang single gen ya, Calico itu termasuk yang paling cakep. Cuma memang belum ketahuan banget nih Calico itu kira-kira potensialnya itu digabung ke resesif apa sih, terus ke yang arahnya dark gene atau ke yang bright gene sih sebenarnya. Untuk ngomongin potensi Calico kita diskusi lebih lanjut ya. Intinya ini ular kedua dari kelas ini adalah Calico head Desert Ghost, possible head clown. Oke, itu dia teman-teman hasil dari kelas 6-nya Smile Reptiles sekaligus kelas terakhirnya Smile Reptiles ya di tahun 2024. Seperti itu hasilnya. Jadi ya gimana lagi ya, memang itu yang terjadi di kelas 6
Jadi kita dapat pengalaman baru lagi nih. Jadi baru kali ini Smart Reptiles merasakan eh, yang namanya egg binding gitu. Oh ya, tadi kita ulang lagi, pairingnya adalah Pastel NC Calico. Kita pairingkan dengan Desert Ghost Head Clown. Nah, dari 5 telur yang keluar cuma 2, yang 3 ketinggalan di perut si indukannya atau biasa disebut egg binding. Dari kalau ngomongin hasil dulu ya, jadi 2 telur yang memang sebenarnya nggak banyak yang bisa dilakukan. Dan sebenarnya di clutch ini ya, di clutch Pastel NC Calico dikawinkan dengan Desert Ghost Head Clown ini, kita nggak banyak ini sih sebenarnya ya, nggak banyak apa ya berharap yang seperti apa, karena pairingnya juga kan seperti itu. Jadi intinya kita mau bikin Head Desert Ghost. Harapannya semoga kita bisa dapat Calico Head Desert Ghost. Dan ternyata nih, alhamdulillahnya walaupun hanya 2 telurnya yang keluar, tapi ada 1 dari 2 telur tersebut adalah Calico Head Desert Ghost, possible Head Clown. Lebih alhamdulillahnya lagi ternyata female. Dan yang satunya lagi female juga, morphnya adalah normal Head Desert Ghost, possible Head Clown. Possible headnya dia 50% ya, karena cuma dari si indukan jantannya aja yang head clown, sedangkan dari indukan betinanya nggak bawa head apa-apa ya, karena cuma pasal NC Calico saja. Jadi sebenarnya sesuai harapan. Jadi kemungkinannya yang si Calico head Desert Ghost possible head clown itu akan kita hold back, dan yang satunya lagi mungkin akan dijual. Jadi secara harapan sih sebenarnya tercapai aja. Cuma yang tidak tercapai adalah jadinya dari kelas ini kita nggak ada barang jualannya nih gitu. Paling itu aja. Dan nggak masalah nih. Kayaknya memang hokinya Small Reptiles di tahun 2024 habis di kelas 5 kemarin yang dapat gas cantik itu. Itu. Dan kalau kita berbicara tadi baru kali ini nih Small Reptiles kena yang namanya egg binding. Karena memang ya nggak sering ya, karena Small Reptiles juga baru sekarang nih. Jadi ketika dalam breeding ball python, kita akan menemukan hal-hal yang tidak diharapkan sebenarnya gitu. Jadi salah satunya adalah egg binding ini gitu ya. Di kelas-kelas sebelumnya Small Reptiles merasakan sama yang namanya jadi telur tapi deform si ularnya gitu. Nah, di kelas ini kita ketemu lagi pengalaman baru yang namanya egg binding. Terus gimana nih, apa yang harus dilakukan dengan yang namanya egg binding ya? Kalau ya kita nanya juga ya ke beberapa breeder yang udah pernah mengalami egg binding, dan jawabannya berbeda-beda. Ada yang katanya diurut aja, ada yang katanya kalau telurnya udah di ujung si itunya, si apa namanya, ujung anusnya, katanya bisa disedot pakai suntikan katanya. Atau mungkin yang masih di tengah-tengah pun bisa disedot pakai suntikan, tapi di apa ya, kan disuntikannya dari badan. Nah, itu kan ada bisa juga seperti itu. Ada juga yang bilang dibiarkan saja. Kenapa beda-beda? Karena memang pada akhirnya gimana breeder gitu mau mengambil pilihannya yang mana, karena yang diurut pun ada yang pada akhirnya indukannya mati, ada yang hidup dan bisa bertelur lagi nantinya. Yang pakai opsi lain pun ada yang terjadi indukan yang meninggal, ada yang tidak. Jadi egg binding itu kalau dibilang berbahaya, pasti berbahaya. Jadi bisa menyebabkan kematian terhadap si indukannya gitu. Nah, kenapa itu sarannya tadi beda-beda? Karena memang di ball python itu kita nggak ada referensi pastinya, nggak ada referensi secara saintifik yang apa ya, yang benar lah gitu, yang apa ya, yang tepat gitu. Saintifik itu dalam artian kalau yang kayak tadi ya, yang pengalaman teman-teman yang tadi kan itu kan berdasarkan pengalaman. Nah, kalau yang berdasarkan saintifik itu ya memang berdasarkan penelitian yang apa ya, yang benar lah ya gitu. Terus datanya juga banyak sehingga sampai pada kesimpulan apa yang diharuskan berdasarkan, ya, berdasarkan keilmuan tadi. Kalau berdasarkan saintifik itu mungkin ketika
egg binding itu diteliti tuh secara anatomi si ularnya itu sebenarnya apa yang terjadi gitu. Lalu yang menyebabkan dia ketinggalan itu apa gitu. Apakah ya apa gitu ya, ya apa yang terjadi itu bisa diteliti secara saintifik. Nah sayangnya memang di Indonesia ini kan yang meneliti yang arahnya ke hewan-hewan eksotis kan belum banyak ya, belum banyak dokter hewan juga yang meneliti tentang itu. Bahkan ya kita juga nanya nih kan, para tahu juga ada kenalan dokter hewan. Apa nih yang harus dilakukan kalau egg binding seperti ini? Nah, dia bilang di ini aja, di apa disuntikan gliserin katanya melalui anusnya. Disuntikan gliserin, gliserin itu ya kayak kayak minyak gitulah sebenarnya ya. Jadi kayak mungkin idenya adalah memberikan semacam pelicin gitu terhadap lubang anusnya si ular sehingga si telurnya itu bisa bisa keluar dengan lebih lancar gitu. Asumsinya seperti itu. Nah, jadi maksudnya bahkan dokter hewan pun saya yakin itu berdasarkan pengalaman gitu, bukan berdasarkan oh egg binding itu terjadi karena di ularnya terjadi hal seperti ini, maka yang harus diberikan adalah ini. Seperti itu. Jadi kesulitan-kesulitan dalam breeding ball python bisa terjadi seperti itu, hal-hal yang tidak diduga dan kita tidak ada referensi yang apa ya, yang pastinya gitu lah apa yang harus dilakukan. Nah, kalau berdasarkan pengalaman Maretos nih, kenapa nih yang ini terjadi egg binding? Kalau kayaknya ya, ini mah kayaknya ya. Jadi pada saat si ularnya itu ngeden nih, ngeden telurnya, pas keluar dua itu, kayaknya saya tuh waktu itu posisinya lupa sebenarnya bahwa si ular itu tanggal-tanggalnya mau mengeluarkan telur gitu ya. Jadi ketika saya buka kandangnya kayaknya terlalu kasar bukanya. Jadi si ularnya kaget, pada saat dia udah ngeden tuh ya, keluar dua udah keluar, nah pada saat yang ketiga itu mungkin dia kaget dan jadinya stres. Jadi pada akhirnya dia nggak mau bertelur. Nah menyambung ke yang tadi yang ide gliserin tadi. Jadi sebenarnya kendala kalian dulu. Jadi udah saya kasih tuh gliserin, tapi tetap nggak keluar. Itu tuh jadi apa namanya kalau kan kalau tadi idenya gliserin itu kan mungkin untuk memperlicin si saluran keluarnya. Nah kalau di kasusnya Smaratel yang ini kemungkinan kalau dugaan kita bukan si itunya yang kurang licin gitu, bukan si salurannya yang kurang licin, tapi kayaknya si ular itu udah nggak mau ngeden gitu. Nggak maunya kenapa ya kita nggak tahu apa. Mungkin dia merasakan adanya ancaman, jadi kalaupun si telurnya ini dikeluarkan akan berbahaya terhadap anaknya bisa jadi. Atau malah di satu sisi dia lupa kalau dia itu pasti ada telur gitu di ininya tuh di perutnya itu. Jadi dia nggak ada ngeden. Nah, terus kondisinya gimana? Eh, per ini sekarang ya, per kita bikin video sekarang, jadi kondisinya yang dua udah keluar si telurnya itu, tinggal satu lagi. Nah, keluarnya gimana? Nah, jadi pada saat setelah egg binding tuh, saya perlakukan si ular ini sama seperti ular indukan-indukan lain yang sudah bertelur. Jadi seminggu setelah dia bertelur itu saya coba kasih makan dan dia mau makan. Nah, ini memperkuat dugaan saya bahwa dia itu kayaknya merasa bahwa proses si telurnya itu udah nggak ada di perutnya. Jadi proses dia persalinannya dia itu udah selesai nih. Jadi kayaknya dia udah nggak ada telur di perutnya. Makanya dia mau makan lagi. Karena biasanya kan kalau kalau ular yang hamil kan nggak mau makan. Ini dia mau makan lagi dan lancar. Ini tuh sekarang dia udah makan yang keempat atau kelima lah saya lupa. Jadi udah mau 2 bulan nih si si siapa sih per hari ini ya per saya bikin video ini ya. Jadi si ularnya itu yang itu tadi yang si teman-temannya udah keluar gitu ya, udah keluar dan berarti 2 bulan lebih sih sebenarnya ya. Dia udah keluar dan si indukannya ini ada yang satu yang masih nyangkut. Jadi dia udah makan. Nah mungkin karena makan itu kan dia pup juga gitu. Walaupun pupnya tidak sebanyak biasanya. Jadi mungkin ada aja yang kesahan si telurnya itu ya. Jadi mungkin karena pada saat dia pup itu kan ngaden juga ya. Jadi si posisi telurnya itu asalnya ada yang di tengah badan sebenarnya. Jadi mungkin pelan-pelan kedorong dan dua udah keluar. Yang satu sih ini udah di ujung. Nah, tapi kita juga nggak tahu apa yang terjadi nantinya. Nah, jadi yang tadi ya Smarata pakai akhirnya memilih metode yang mana? Kalau Smarata sih milih dibiarkan saja. Jadi nggak kita urut-urut, nggak kita suntik untuk diambil si cairannya gitu nggak. Jadi dengan proses sekarang dua telur sudah keluar. Nah nggak tahu nih satu lagi nanti ujungnya seperti apa gitu. Jadi kita juga nggak tahu cara ini apakah yang paling tepat atau tidak kita nggak tahu ya. Jadi kita tunggu aja nih kabarnya akan
seperti apa sih indukannya gitu. Ya jadi itu aja ya. Jadi yang terjadi sekaligus kelas ini adalah penutup dari Smart Reptiles di tahun 2024. Jadi recap sedikit, recap umum aja ya. Jadi di tahun ini kita dapat 6 kelas gitu ya. Eh, kita dapat 6 kelas dan ya hasilnya sejauh ini sih memuaskan aja. Jadi setelah ini mungkin kita akan bikin nih video yang holdbacknya Smart apa, yang Smart beli apa, apa aja ularnya gitu ya. Jadi biar karena untuk berikut-berikutnya udah nggak ada nih video tentang review kelas itu nggak ada karena sudah habis. Jadi 6 kelas saja di tahun 2024. Dari rencana mungkin awalnya Smart itu mau mau 9 sampai 12. Ya 12 lah sebenarnya disiapin cuma dengan seiring berjalannya waktu sebenarnya ada dari 12 itu ya ada 3 female yang beratnya itu yang asalnya itu ditargetkan bisa nih di tahun ini tapi sampai akhir tahun masih terlalu riskan beratnya itu masih di antara ya masih 1400 terjadi aja di 1400-an lah jadi Smart Plus pada akhirnya nggak kita pairing jadi sebenarnya yang bisa untuk bertelur itu ada 9 female dari 9 kita jadi 6 jadi sekitar berapa tuh 6 apa sekitar 70%-an lah ya, 60-70% yang berhasil. Dan memang sangat disayangkan ada female-female yang sebenarnya menjadi andalannya Smart biasanya menjadi andalan Smart Reptiles, tapi di tahun 2024 kemarin nggak bertelur. Contohnya apa? Contohnya yang normal double head Axanthic Clown. Jadi tahun ini kita nggak ada nih apa namanya clutch yang Axanthic Clown itu kita nggak ada. Yang kedua yang apa? Yang cinnamon yellow belly head clown. Biasanya itu andalan Smart Reptiles banget tuh telurnya banyak, hasilnya juga biasanya beragam dan bagus-bagus, tapi tahun kemarin nggak bertelur. Tapi ya gimana? Kita tidak bisa memaksakan juga kalau memang dia nggak mau bertelur ya nggak mau aja gitu. Padahal ngelok iya ngelok sering. Terus tahapan berikutnya kan mogok makan. Iya dia mogok makan. Mogok makannya juga lama, sebulan lebih lah gitu. Sampai akhirnya dia mau makan lagi. Jadi hitungannya reabsorb. Dua itu, satu lagi apa ya saya lupa. Tapi intinya dua itu sebenarnya andalan Smart Reptiles, tapi ternyata tidak bertelur. Ya, jadi ya walaupun nggak ada review kelas lagi, mudah-mudahan Smart Reptiles tetap bikin konten juga ya tentang Python. Ya yang udah kepikiran sih mungkin nanti kita akan share juga ular apa yang di holdback nih dari 6 kelas itu yang di holdback apa aja. Terus yang Smart Reptiles beli apa aja karena kita masih ada juga yang ular yang kita beli dari breeder lain. Terus kira-kira gimana penjualannya Smart Reptiles lah ya gitu ya. Jadi di tengah kondisi yang seperti ini uh, ular-ular Smart Reptiles kemarin pada kejual atau enggak sih gitu. Terus melalui apa nanti kita akan coba sharing juga. Itu aja untuk video kali ini. Mungkin nggak banyak yang bisa dibahas karena ya ularnya juga cuma 2 ya dan simple aja. Sebenarnya hasilnya juga cuma normal head DG possible head clown sama Calico head DG possible head clown. Jadi itu aja sama tadi diskusi sedikit tentang egg binding berdasarkan apa yang Smart Reptiles alami. Mudah-mudahan si satu telur itu bisa keluar dan indukannya juga bisa sehat lagi ya. Nanti kita update juga kondisi si indukannya seperti apa. Itu aja dari Smart Reptiles di video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang nonton konten-konten kita ya, walaupun seadanya, tapi apresiasi dari teman-teman, baik itu berupa like, berupa komen, atau apa, itu sudah sangat membahagiakan buat Smart Reptiles. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa lagi.